Profesi seorang guru tentu menghadapi berbagai peluang dan tantangan baru. Mengapa? Karena tren pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan membutuhkan orang-orang yang mau belajar secara integratif dan inovatif. Peluang dan tantangan tersebut berupa perubahan yang sedemikian cepat pada beberapa tahun terakhir ini. Intinya adalah seorang guru harus mampu beradaptasi sesuai dengan karakter anak didik abad 21. Menjadi guru tantangan abad 21 adalah guru yang penuh dengan inovatif dan kreatif. Perkenalkan, nama saya Leotius Monokali. Saya mahasiswa PPG 2022 Universitas Tadulako, siap untuk mempraktekkan pembelajaran yang inovatif. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya. Untuk memulai pelajaran kita, ya, kita sebagai makhluk yang beriman, ya, yang bertuhan, kita Tobi. Silakan Tobi. Terima kasih Tobi, semoga anak-anak hari ini dapat konsentrasi belajar bersama-sama. Ya, baik. Bapak di sini ada absen untuk pertemuan terakhir pada materi kita hari ini ya. Ada yang tidak masuk? Samuel ya? Itu kursinya kosong kan? Ada kabar? Oh yang sakit. Ya kita doakan semoga Samuel. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa ya, sebagai warga yang cinta akan tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bapak percayakan hari ini pemimpinnya adalah Anastasia. Anastasia silakan. Bendera Pancasila 1, 2, 3 ya. Bendera Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih Anastasia telah membawakan ya, kita sebagai pemimpin membawa lagu wajib nasional. Minggu lalu kita telah membahas ya keterkaitan sambungan untuk materi hari ini. Ada yang ingat apa materi minggu lalu, anak-anak? Iya, Helena. Klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur, ya benar sekali jawabannya. Berarti Helena belajar tadi malam ya. Tepuk tangan untuk Helena. Iya. Terkait daripada klasifikasi jamur semalam, ayo berdasarkan reproduksinya, ada yang ingat? Ya, Cecil, silakan. Yang pertama itu ada bumi kota, yang kedua sebagai kota, yang ketiga bahasa Jawa kota, dan yang keempat di kota. Bagus sekali jawaban Cecil. Berikan tepuk tangan. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir untuk jamur, yaitu peranan daripada jamur itu sendiri bagi kehidupan manusia. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, coba dilihat di sini. Kalau nanti anak-anak menyimak video, ya, dan mencari informasi tambahan, boleh nanti saat berdiskusi menggunakan HP untuk internet, ya, bisa membuat peta konsep daripada peranan jamur tersebut seperti yang minggu-minggu sebelumnya. Nah, kemudian setelah menyimak video, ya, nanti anak-anak juga diharapkan mampu menyimpulkan apa manfaat jamur bagi kehidupan. Ya, jamur yang bermanfaat di bidang kesehatan, bahan makanan, minuman, ya, ataupun di bidang ekologi, ya, di ekosistem. Dan terakhir nanti setelah menyimak daripada video pembelajaran, harapannya Nadiri dapat memberikan kesimpulan terkait penyakit apa saja yang muncul akibat infeksi daripada jamur. Penilaiannya seperti biasa, ada 3 penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan, nanti ada tes tertulis, saya akan ada ujian 10 menit yes, di pertemuan terakhir. Kemudian berdiskusi langsung atau tanya langsung. Keterampilan saat berdiskusi, ya, dari presentasi bahasanya dan diskusi kelompoknya, hasilnya, hasil pembuatan peta konsep tersebut. Nah, kemudian untuk penilaian sikap nanti Bapak itu ada Bapak di belakang, Pak Lov, yang akan mengadakan observasi kita hari ini. Dan terakhir adalah penilaian diri, artinya kamu harus bisa membatasi
diri ya supaya bisa berdiskusi dengan teman-teman dengan baik. Nah, anak-anak, sering sekali bahwasanya kita di Indo ya, budaya di kita itu mengonsumsi bahan makanan yang siap saji. Siap saji dalam arti makanannya itu mudah dapat, praktis ya, terlebih makanan serba gorengan ya, misalkan adalah produk tempe ya, suka ya? Iya, Bapak juga suka itu makan keripik tempe. Nah, tahu tempe itu terbuat dari mana? Jawabannya kacang kedelai. Hanya saja tempe ini merupakan hasil daripada fermentasi daripada jamur. Nah, jamur apa kira-kira? Rhizopus oryzae. Nah, dan satu lagi, banyak penyakit-penyakit yang diderita atau dialami oleh anak-anak yang lanjut ya, perkembangan lanjut maksudnya dari yang remaja menuju dewasa, misalnya dalam yang keringat, kemudian paru, gatal ya, kurang ya, kutu air. Nah, kenapa biasa terjadi pada usia remaja penyakit-penyakit tersebut? Oke. Nah, untuk menjawabnya ya, untuk memahaminya boleh dilihat di video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ya, bahwasanya produk makanan yang kita konsumsi itu banyak merupakan produk hasil fermentasi daripada spesies jamur tertentu. Contoh saja seperti tempe, ya, ada oncom, ada tapak kuning, ataupun untuk mengembangkan adonan kue, saja untuk jenis kue masak, ya, ataupun pada saat pembuatan pizza, gimana? Kamu suka produk fermentasi tersebut? Nah, selain produk makanan yang dikonsumsi manusia, ya, jamur juga menyebabkan namanya penyakit, khususnya penyakit kulit. Nah, seperti apa jenis penyakit akibat infeksi daripada jenis jamur tersebut? Terutama kamu simak penjelasan Bapak itu. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas terkait peranan jamur yang menguntungkan. Salah satunya adalah produk makanan yang hasil fermentasi. Yang pertama tadi Bapak sebutkan adalah tempe, di mana tempe ini merupakan hasil olahan ataupun fermentasi jamur, yaitu Rhizopus oryzae, dengan bahan dasarnya berupa kacang kedelai. Tahu nggak mengapa ya tempe proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelainya sendiri? Ada yang tahu? Nah, produk bahan yang kedua adalah tape. Tape ini boleh berupa tape ubi ataupun jenis ketan atau pulut hitam. Nah, tetapi ada yang mau Bapak tanyakan, tahu nggak mengapa pembuatan tape untuk pulut itu umumnya adalah jenis pulut yang hitam, bukan putih? Ya, bahwasanya mengapa warna hitam? Karena kadar air daripada pulut hitam itu lebih sedikit dibanding daripada pulut putih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jamur dapat tumbuh di tempat yang lembab. Apabila kadar airnya besar atau tinggi, otomatis menghalangi pertumbuhan daripada jamur tersebut. Nah, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Bapak tampilkan ya, keterkaitan antara peranan maupun penyakit akibat infeksi jamur. Ada yang sudah pernah merasakan? Wis, tepuk tangan buat kelas ini. Berarti masuk pola hidup bersih ya. Biasanya menyerang daerah sekitar lipatan-lipatan yang tersembunyi. Kenapa kira-kira? Ayo, satu orang. Mengapa biasanya jamur itu bisa hidup di bagian tubuh manusia, umumnya di daerah tersembunyi? Karena jarang dibersihkan. Bagus jawaban dari Adrian. Ada lagi? Ya, Jesslyn. Karena setelah satu kali beraktivitas itu Pak berlebihan untuk berlebihan, terus bagian tubuh tersebut jadi lembab sehingga memacu pertumbuhan jamur. Iya, bagus sekali jawaban Jesslyn. Tepuk tangan untuk Jesslyn. Ya. Nah, tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran Bapak. Ya, ada yang mau menanyakan keterkaitan materi tersebut atau ada yang memberikan sedikit kesimpulan dari yang kalian tangkap dari video Pak Len? Ayo, ada? Ya, Kaira. Jadi jamur itu dari video Bapak itu pertanyaan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan. Terus ada juga jamur yang bisa menyebabkan penyakit seperti panda.
Iya, tepuk tangan untuk Kira. Itu yang disimak Kira. Coba yang lain ada. Oke, Keisha. Jamur bermanfaat bagi tubuh karena mampu meningkatkan imunitas, menekan kadar gula, mampu meningkatkan kerja peredaran darah, sosok diet dan juga kaya antioksidan. Iya, lebih bagus lagi jawaban, lebih sempurna. Tepuk tangan untuk Keisha. Ya. Jadi konsumsilah jamur, apalagi kamu masih dalam proses pertumbuhan karena manfaatnya sangat besar. Tapi kamu harus tahu juga tips memilih mengonsumsi makan jamur. Jangan sembarangan jamur, karena minggu lalu kita sudah menjelaskan bagaimana mengenal jamur yang layak dikonsumsi atau layak dikonsumsi. Ya, bukan yang sembarangan jamur. Jangan yang berwarna-warna kontras dan sebagainya. Nah, setelah menyimak penjelasan video Bapak, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok seperti biasa Bapak akan bagikan LKPD-nya. Biasa 4 kelompok di kelompok sama, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. 2 menit Bapak kasih kesempatan untuk berdiskusi kelompok. Ya, baik, ya. Kelompok 1, ini LKPD-nya. Kelompok 1 ini LKPD-nya, kemudian nanti taruhkan di sini. Kelompok 2, coba sini. Nah. Kelompok 3. Baik, minggu lalu pemenang ataupun kelompok yang terbaik adalah kelompok 4. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Apa berharap hari ini diskusinya semakin lebih kerjasama antara satu sama lain. Pastikan kelompok yang terbaik akhirnya, supaya semuanya mendapat nilai tambah. Silakan diambil buat dulu peta konsepnya. Teman-teman yang lain boleh langsung menjawab daripada LKPD yang Bapak buat. Anak-anak, kita berdiskusi kurang lebih 1 jam pelajaran. Ya, diskusi kita mulai. Saya mau bertanya, itu peta konsep. Ya, kenapa Patrick? Peta konsepnya harus dibuat selengkap-lengkapnya atau hanya dari video yang sudah Bapak berikan saja? Diupayakan selengkap mungkin ya, dari bahan ajar yang Bapak sudah kasih, boleh tambahi dan dipakai juga boleh internet, boleh dipersilakan buka internet. Pembuatan peta konsep bebas ya, tapi diupayakan selengkapnya dan menarik. Ya. Saya suka makan jamur enoki. Nah, enoki yang enak kan? Enak banget. Harganya juga lumayan dikit ya dibanding jamur lain. Yang suka makan mie ayam jamur yang ada di Jalan Zati Lubis?
Iya, nanti pulang sekolah kalian berdondong-dondong dulu ke sana ya. Biar kalian rasakan dulu bagaimana itu makanan bakso jamur ya. Mie ayam jamur. Kok jadi promosi? Iya. Lumayan enak di sana. Anak-anak, waktu diskusi selesai. Ya, silakan diberikan untuk temannya yang mempresentasikan ya hasil diskusinya terkait peta konsep maupun daripada LKPD-nya. Presentasi yang pertama dimulai dari kelompok kelompok 1. Kelompok lain boleh menanggapi, coba diperhatikan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Silakan menunjukkan. Jesslyn. Digateus. Ini pada umumnya digunakan sebagai bahan makanan, yaitu jamur yang dapat kita makan. Nah, selanjutnya yaitu dari kelas Deuteromycota. Nah, dari jamur dari kelas ini tidak memiliki manfaat yang menentukan, hanya memiliki manfaat yang merugikan. Dan presentasi kami dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Ya, untuk kelompok lain boleh memberikan sanggahan ataupun pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kelompok kalian kan mengatakan bahwa jamur dengan jenis tinea dapat menyebabkan penyakit seperti kurap. Oke, baik. Pertanyaan dari Claudia saya akan menjawabnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, memang bukan hanya jamur dari genus Tinea yang dapat menyebabkan penyakit seperti manu, kurap, dan kaki. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Claudia? Coba ngomong sekali ya, bahwasanya untuk kaki atlet memang tidak hanya jenis Tinea, tapi ada lagi genus yang lain ya. Tapi untuk panu biasanya adalah Tinea. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Ya, yang membawanya adalah Pierre. Nah, ini ada gambar jamurnya, yaitu jamur Mucor musedo yang merugikan, perannya itu yang merugikan adalah sebagai saprofit pada kotoran ternak dan makanan. Nah, peran yang kedua dari Zygomycota yang merugikan itu adalah Beaufuria bassinia. Sebagai jamur ini hidup parasit pada insekta. Nah, kemudian kita masuk ke Basidiomycota. Basidiomycota ini kita ambil contoh ada 2, yaitu yang pertama Ustilago maedis sebagai parasit pada tanaman jagung, dan yang kedua Exobasidium vexans penyebab penyakit pada daun. Nah, ini ada contohnya. Ini adalah Exobasidium vexans. Kelompok 2, bagaimana cara mengobati infeksi panu ataupun kurap? Ayo diskusikan dulu. Bisa langsung? Iya. Oke, langsung. Kelompok 2, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, cara mengatasi panu ada itu kita harus menjaga kebersihan. Nah, cara menjaga kebersihannya seperti kita mandi, terus kita mengganti pakaian kita saat sedang basah. Terus kita juga bisa menggunakan sadar. Iya, menggunakan sadar khusus jamur ya. Yang pasti jaga kelembapan dan kesehatan kulit masing-masing. Bagaimana Juwita? Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Daniela Dona. Saya mau bertanya, untuk kelompok lain ada yang infeksi jamur yang muncul dalam menstruasi atau sidang menstruasi dan ya, itu ya. Jadi kemungkinan itu adalah hal yang normal bagi seorang wanita pada saat dia itu sedang memasuki masa menstruasi. Tetapi tidak selamanya harus tampak berwarna cair. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok 4, terima kasih Mona. Ya, kelompok 4 yang mempresentasikan Juwita. Dipersilakan. Halo semuanya, ini gambaran peta konsep dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan Tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, dari kelompok 1 dibalas. Ya, silakan Jesslyn. Bapak, saya ingin memberi sanggahan terhadap presentasi yang diberikan
dengan mitos jamur bukan oleh mukormikosis. Jadi tidak sesuai. Jadi ringkasan yang saya dapat simpulkan pada hari ini pada peranan jamur pada kehidupan manusia adalah jamur memiliki banyak fungsi dan juga ada beberapa dampak yang menyebabkan manusia. Contoh-contoh yang dapat memiliki manusia adalah jamur berfungsi pada makanan seperti untuk bergaya pada pembuatan tempe. Ada juga beberapa jenis lain yang berfungsi pada makanan tape, tauco, tahu, dan alkohol dan berbagai macam jamur. Jamur juga berfungsi di bidang ekologi karena berperan dalam proses ekosistem. Karena jamur berperan sebagai komposer, pengurai atau mengurai bersama dengan beberapa jenis bakteri lainnya. Jamur juga berperan di dalam bidang kesehatan karena memiliki kandungan mineral dan vitamin yang tinggi. Jamur juga merupakan oksigen atau pengisian yang cocok para anak rendah kalori dan tinggi serat. Jamur juga cocok untuk diabetes para golongan darahnya yang rendah. Tetapi dari sekian mas jamur ada beberapa kerugian dari jamur yang bisa disebutkan kepada manusia, terutama pada bagian kulit. Itu seperti paru, kurang, diabetes, dan juga penyakit yang menyebabkan jamur yang menyebabkan berbagai pada bagian. Oke, itu tadi kesimpulan dari ref kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Diskusi kita terkait peranan jamur ya, Bapak sudah dapatkan untuk kelompok terbaik hari ini tetap ya mendapat nilai tambahan. Namun hari ini berbeda karena yang materi terakhir babak ini saya ambil 2 kelompok terbaik. Kelompok kedua, terbaik kedua jatuh ke kelompok 3. Yes. Kelompok terbaik pertama, berikan tepuk tangan. 4. Ya, tetap dikejar 2 minggu berturut-turut. Pemenangnya kelompok 4. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Bapak kasihkan soal. Sudah ada saya kirim di IG. Silakan dikerjakan kurang lebih 10 menit. Dari ciri-ciri jamur. Ya, ada pertanyaan hari ini? Tidak ada? Pas. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Salam biologi. Biologi. Hidup. Biologi. Masyarakat. Biologi. Tiap hari. Biologi luar biasa. Kita tutup pertemuannya hanya membuat tanda melang Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan boleh pulang.